Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dari Camat Web. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat WordPress multisite. Nah, apa sih WordPress multisite sendiri? WordPress multisite itu adalah fitur bawaan WordPress yang mengizinkan user membuat beberapa website pada satu akun. Dengan menggunakan WordPress multisite, Anda dapat mengelola ratusan, ribuan, bahkan jutaan website dalam satu dashboard WordPress itu. Termasuk juga mengelola fitur, tema, dan peran yang ada. Nah, apa sih manfaat dari menggunakan WordPress multisite ini? Ada beberapa manfaat, di antaranya adalah yang pertama, dengan satu instalasi WordPress, Anda bisa mengelola hingga ratusan website di dalamnya. Dan yang kedua, update script, tema, ataupun plugin itu dapat satu kali saja dari network admin ini. Nanti di bawah-bawahnya akan juga ikut terupdate. Yang selanjutnya, manfaatnya adalah setiap website memiliki admin sendiri, sehingga Anda tidak kesulitan mengurus website-website yang ada di dalam multisite WordPress tersebut. Nah, selanjutnya, kapan sih kita menggunakan multisite WordPress ini? WordPress multisite ini disarankan apabila Anda membuat sebuah jaringan dengan puluhan website yang memiliki fungsi dasar yang sama. Atau juga ketika perusahaan besar yang mengharuskan Anda untuk mengelola website klien. Contohnya adalah developer yang mengelola situs kliennya. Selain itu, Anda mengelola situs multilingual dan ingin mempromosikan tiap-tiap konten bahasa secara terpisah. Itu disarankan menggunakan WordPress multisite. Nah, mungkin untuk penjelasannya sampai di situ dulu. Kita akan bahas secara singkat saja untuk WordPress multisite ini. Saya beri contoh secara singkat, nanti saya beri tutorial bagaimana cara membuatnya. Ini saya sudah membuat WordPress multisite pada rumahwiki.com. Nah, contoh dari situs jaringannya itu ini. Saya coba membuat blog.rumahwiki.com. Ini saya tidak membuat subdomain manual blog lalu saya menginstal manual WordPress-nya di dalamnya, itu tidak, karena saya cuma menggunakan WordPress multisite tadi. Ini ketika diklik dashboard pun bisa masuk ke dashboard blog.rumahwiki.com. Contohnya seperti itu. Ini kita bisa tambahkan lagi dengan menambahkan add new, lalu kita isikan nama subdomainnya. Nah, bagaimana sih cara membuatnya? Silahkan bisa disimak video berikut ini. Jadi, langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan dalam membuat WordPress multisite adalah dengan login ke cPanel-nya. Di sini saya akan memberi contoh untuk login ke cPanel saya. Setelah login, teman-teman perlu mencari menu subdomain. Kita masuk ke menu subdomainnya, dikarenakan nanti kita perlu membuat wildcard subdomain pada domain utama yang akan kita buatkan WordPress multisite-nya. Pada contoh kali ini, saya akan memberi contohnya pada website saya yang rumahwiki.com. Nah, sebelum kita membuat wildcard subdomain, kita perlu mencari tahu untuk dokumen root dari rumahwiki.com itu di mana. Cara mencari tahunya bisa dari menu domain di sini atau menu add-on domain. Di sini saya beri contoh untuk dari menu add-on domain. Di sini ada dokumen root untuk rumahwiki.com adalah public.html/rumahwiki.com. Maka nanti ketika kita membuat wildcard subdomainnya, maka dokumen rootnya adalah ini, mengikuti yang domain utama public.html/rumahwiki.com. Saya akan beri contoh langsung. Jadi kita create a subdomain. Subdomainnya kita isi dengan bintang, karena untuk wildcard itu perlu bintang. Lalu domainnya kita isi domain utamanya yakni rumahwiki.com. Lalu dokumen rootnya ini kita ganti. Dari public.html/wildcard kita ganti ke public.html/rumahwiki.com. Setelah selesai, kita klik create. Kita tunggu terlebih dahulu. Apabila sudah muncul seperti ini, maka pembuatan wildcard subdomain sudah berhasil. Kita klik go back. Kita masuk ke dokumen rootnya terlebih dahulu, dokumen root rumahwiki.com. Kita perlu mengedit wp-config.php-nya agar bisa mengenable WordPress multisite itu sendiri. Caranya adalah dengan kita masuk ke wp-config, kita scroll ke bawah sampai menemukan that's all, stop editing, happy blogging. Nah, di atas sini kita pastekan kode untuk mengenable WordPress multisite itu sendiri. Kodenya adalah ini.
yaitu define wp allows multisite true. Nanti akan saya kopaskan di deskripsi video ini, jadi teman-teman tinggal kopas saja ya. Setelah kita pastekan kode ini, kita klik save change, lalu kita close tidak mengapa. Lalu setelah itu teman-teman perlu masuk ke WordPress adminnya. Kita klik rumahwiki.com/wp admin. Setelah kita masuk ke WordPress adminnya, teman-teman perlu mencari network setup, yaitu berada di bagian tools. Kita klik network setup. Untuk mengaktifkan network setup sendiri, kita perlu menonaktifkan plugin kita. Kita coba nonaktifkan terlebih dahulu agar kita bisa setup. Caranya adalah diklik semuanya agar nonaktifnya semuanya. Kita deaktif, lalu kita klik apply. Setelah selesai, kita kembali lagi ke network setup. Nah, di sini sudah muncul ya untuk network setupnya. Kita baca terlebih dahulu subdomain installation because installation is not new. The set in your WordPress network must be subdomain. Harus subdomain. Untuk subdirectory installation will need use a modified permalink structure possibly breaking existing link. Karena ini WordPress-nya itu sudah lama, maka dari pihak WordPress-nya itu menyarankan untuk multisite yang subdomain. Kalau yang pakai subdirectory nanti struktur permalingnya akan rusak. Jadi untuk WordPress multisite kan ada dua ya, subdomain dan juga subdirectory. Kalau subdomain itu nanti muncul di depannya, kalau subdirectory nanti di belakangnya. Nah, untuk contoh kali ini memang membuat untuk subdomain, maka dari itu tadi kita membuat wildcard subdomain. Lalu untuk network title-nya kita isi rumahwiki.com sites, network admin email kita isi email kita. Biarkan default saja, lalu kita klik install. Setelah kita klik install, teman-teman perlu mengkopas kode ini ke wp-config dan juga htaccess. Seperti yang kita baca, add the following to your wp-config.php, dan ini untuk add following to your htaccess. Kita coba copy dulu untuk yang wp-config ya. Kita copy semuanya, kita klik copy, lalu kita masuk ke wp-config.php. Lalu kita pastekan di bawahnya saja, di bawah dari wp allow multisite true ini kita enter 2 kali tidak mengapa biar terlihat jelas. Lalu kita klik paste, maka akan muncul seperti ini. Setelah selesai kita klik save change, lalu kita close. Langkah pertama sudah selesai, lalu kita lanjut ke langkah kedua, add a following to your htaccess. Kita copy terlebih dahulu semuanya, lalu kita cari htaccess kita. Nah, di sini htaccess saya sudah muncul. Kalau dari sisi teman-teman belum muncul, maka bisa diklik, pastikan terlebih dahulu untuk show hidden files ini ya. Ini dicentang. Kalau tidak dicentang, nanti htaccess-nya tidak akan muncul seperti ini. Nah, di sini htaccess-nya tidak akan muncul karena termasuk files yang terhidden. Untuk memunculkannya bisa diklik show hidden files di sini. Lalu kita edit htaccess-nya, kita klik edit, lalu kita pastekan di bawah sini, di atasnya end WordPress saja. Kita pastekan di sini, lalu kita klik save change, lalu kita tutup. Sudah. Apabila sudah, maka bisa dilanjut dengan di refresh terlebih dahulu. Nah, setelah kita berhasil mengkopas dua kode tersebut, nanti kita akan diminta untuk relog ke WordPress admin kita, dan setelah kita login, maka tampilannya akan berubah. Kita bisa lihat di sini ada network admin, ada rumahwiki.com. Nah, ini untuk login ke wp admin rumahwiki.com, lalu bisa ke network admin, lalu kita klik dashboard. Di sini teman-teman bisa langsung membuat contoh WordPress multisite-nya itu sendiri. Contohnya kita mau membuat situs baru yang di depan dari rumahwiki.com, misalnya blog.rumahwiki.com. Kita isi situsnya yaitu blog rumahwiki.com. Set language-nya kita biarkan English, admin emailnya kita isikan email kita. Lalu kita klik add site, maka WordPress tersebut sudah jadi.
Jadi tanpa perlu kita repot membuat subdomainnya satu persatu, install WordPress-nya untuk subdomain tersebut dan lain sebagainya. Jadi tinggal masuk ke network adminnya, lalu kita klik new set tadi. Kita bisa lihat situs yang sudah kita buat apa saja. Ini ada domain utamanya yaitu rumahwiki.com, lalu yang ini blog rumahwiki.com. Coba kita visit terlebih dahulu. Tampilannya akan seperti ini. Jadi tampilan default. Lalu kita loginnya bisa klik di sini yang dashboard. Nah, untuk muncul ini karena belum ada SSL-nya ya. Nanti kita bisa install SSL-nya dari SSL Let's Encrypt. Di Let's Encrypt SSL seperti contoh pada sebelumnya. Kalau teman-teman belum menonton bisa disimak di contoh sebelumnya. Untuk pada kali ini kita klik yang unsafe dulu terlebih dahulu, tidak mengapa. Nah, di sini bisa teman-teman sudah jadi WordPress adminnya. Lalu untuk pluginnya sendiri tuh sama persis dengan domain utamanya, karena ini kan situs anakan dari rumahwiki.com. Jadinya pluginnya juga sama, temanya pun, pilihannya pun sama dengan yang rumahwiki.com. Kalau mau menambahkan temanya, di sini tidak akan muncul karena ini namanya situs anakan. Jadi pluginnya itu ikut dari orang tuanya. Kalau teman-teman ingin install pluginnya bisa dari network admin dulu. Kita klik dashboard, kita klik plugins. Nah, di sini teman-teman baru tambahkan, nanti baru akan muncul di situs yang tadi, yang blog, yang anakan. Nah, mungkin itu dulu untuk pembahasan WordPress multisite kali ini. Kalau teman-teman ada kendala ketika dalam pembuatan WordPress multisite, bisa dipastekan kendalanya di kolom komentar ya teman-teman. Nanti akan saya coba bantu untuk kendalanya ada di mana. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa subscribe dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.